Jadi anak-anak sejagat raya, ini eh, episode kedua dari Ormas, obrolan ringan santri Yamas. Yamas itu apa? Yamas itu Yatama Sakin. Yatama Sakin itu Yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan duafa. Ya, tapi nggak perlu diperjelas lah ya. Itu Yamas. Jadi obrolan ringan santri ya Mas. Ini episode yang kedua seperti biasa teman-teman sekalian ya, anak-anakku di mana saja berada. Kita akan ngobrol ringan bersama salah satu santri dari Yayasan Penyantunan Yatama Sakin Ciapus Bogor. Ada apa dengan mereka? Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Ya, seperti apa perjalanan mereka? Apakah mereka di sini merasa nyaman atau tersiksa? Ya, nanti secara jujur ya mereka akan cerita gitu kan. Apakah mereka merasa terkekang atau tertekan gitu ya? Atau mereka merasa, oh ternyata enak juga ya di yayasan. Gitu. Teman-teman, sedikit informasi bahwa pondok ini adalah pondok penyantunan, ya, bukan panti asuhan. Nah, jadi kami juga bukan panti asuhan dan tidak mengadopsi sistem panti asuhan. Kami mengurus atau memperjuangkan masa depan anak-anak ini ya, dengan sama seperti di rumah sendiri. Ya. Meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak sama persis dengan di rumah, iya memang nggak sama karena di sini tidak ada orang tuanya secara langsung. Ya. Kalau mau sama persis mah ya jangan keluar rumah, ya kan? Oke, baik sahabat dan anak-anakku sekalian, kita udah kedatangan ya, di samping Abi ini ada santri. Ya Mas, namanya siapa boleh dikenalkan? Uh, Perkenalkan teman-teman, saya Izhar Rizky. Izhar Rizki, Izhar jelas, Rizkinya jelas. Jadi Amin, ini amin, nama yang amin. bagus ini ya, Izhar Rizki. Jadi jelas lah gitu ya. Jadi rezekinya jelas, Amin, nggak awang-awang, amin, nggak ada subhatnya gitu ya. amin. Itu halal semua halal. Oke oke, Insya terus Allah. Alamat saya dari Bogor, Sinang Barang, RT 2, RW 2. ya ini lengkap banget nih kalau mau nyuratin suratin dia. Sindang Barang, ini dari Ya. Bogor ya. Orang Bogor asli ini teman-teman sekalian ya. Orang Bogor. Oke, kelas berapa? Alhamdulillah sekarang meranjak ke kelas 3, tapi sekarang masih kelas 2 sih sebenarnya. Kelas 2 SMA. Kelas 3 apa? Mau beranjak ke kelas 3 SMA, tapi sekarang masih kelas 2 SMA. Masih kelas 2 ya, banyak ke kelas 3 lah. Iya ya. Gitu, ya, ke kelas 3. Jadi kelas 2 SMA itu berarti kelas 11. Iya, Kelas 11 SMA. Sekolah di mana? di MA Insan Takwa Bogor. MA Insan Taqwa, Madrasah Aliyah ya. Nah, Madrasah Aliyah Insan Taqwa Bogor. iya. Ciomas. Capus, Ciapus apa Ciomas? Camas. Jadi tapi masih terkenalnya Ciapus ya. Iya, soalnya di situ masih di daerah Capus, Dari bawahnya Kota Batu. perbatasan. Ya. Itu perbatasan. Tapi sebenarnya wilayahnya masuk Ciomas ya. Iya. Ciomas, kecamatannya Ciomas. Kalau di sini kecamatannya Taman Sari, teman-teman. Taman Sari Bogor. Kalau sekarang di SMA tuh ada jurusan-jurusan nggak sih? Kalau
masuk MA Insan Takwa cuman satu jurusan. Apa tuh jurusannya? Jurusan IPS. Jurusan IPS. Ya. Oh, baik. Sebelum Ijar di sini di pondok ini, boleh cerita sedikit dulu di mana SMP-nya atau SD-nya atau di mana? Apa di Baranang? Apa tadi? Di Sindang Barang. Sindang Barang teh mana? SBR bawah Capus Kota Batu. Oh, oke oke. Oh, SBR ya. Oh, SBR itu Sindang Barang. Iya. Ya oke, Sindang Barang ya. Berarti dulu SD-nya di situ. SD-nya di Lapangan Sakura di SDN Kota Batu 4. SDN Kota Batu 4. Jadi Ya. SDN-nya di Lapang. Di Lapangan Sakura, dekat Lapangan Sakura. Maksudnya gitu. Oke, dekat Lapangan Sakura ya. Di SDN Kota Batu. Ya. Kota Batu. Oh, yang menghadap ke Lapang. Iya, benar. Ah, yang suka macet-macet ya di situ ya. Karena banyak anak-anak nyebrang gitu ya. Jalanannya udah digedein, masih macet juga, anaknya masih nambah, angkutannya juga nambah juga, sama aja jadinya, macet-macet juga. Oke, jadi SD-nya di situ. Ya. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Dan teman-temannya nanya, kok nanya berapa tahun sih? Kan SD 6 tahun. Abi cuma 4 tahun SD. Makanya Abi tanya, ya kan? Iya. Abi tanya berapa tahun? Ternyata 6 tahun. Normal berarti ya. Normal. Oke, Anda setelah SD, Ijar kemana? Lanjut ke Pondok Al-Wafa atau SMP Nurul Quran Al-Wafa. SMP Nurul Quran. Darul. Oh, Darul Quran. Al-Wafa. Di mana tuh? Itu di Gadok jalannya. Tepatnya yang Highland ke bawah terus ketemu daerah mana itu? Daerah maksudnya daerah Semarang, daerah masih daerah Bogor. Oh, daerah Bogor. Oh, masih daerah Bogor. Ya. Oke. Masih Al-Wafa, masih di Bogor ya. SMP atau MTS? SMP. SMP. Oh, SMP Islam berarti ya. Boarding school lah. Boarding school. Boarding school itu nginep di Kobong. Itu kan ya dari dulu juga boarding school tuh ada. Dulu mah yang nginep di Kobong itu namanya boarding school. Sekarang aja bahasanya boarding school ya. Abi juga boarding school dulu, nginep di Kobong. Kobongnya kecil pakai bambu. Oke. Berapa tahun di situ? Di situ 2 tahun, lalu pindah ke SMP Al-Huda Bogor. Pindah ke Al-Huda 2 tahun. Kenapa pindah? Karena ya di situ ada sedikit masalah keluarga, jadi harus terpaksa Ijar juga harus keluar gitu. Keluarga kan di situ lagi nganggur gitu. Terus di situ lagi nganggur, Ijar nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi disuruh Ijar keluar daripada nggak bisa bayar buat pondoknya. Jadi disuruh keluar dulu. Jadi orang tua intinya pindah rumah. Bukan pindah rumah, jadi orang tua tuh nggak ada kerjaan buat ngebiayain Ijar melanjutin sekolah dari apa itu. Oke. Jadi setelah itu pindah kemana? Ke SMP Al-Huda. SMP Al-Huda Bogor. Oke, berarti di situ berapa tahun? Setahun. Setahun. Ya. Jadi ijazahnya dapat dari Al-Huda. Ya. Oke. SD 6 tahun. Apa tadi? MTS SMP 2 tahun. Udah 8 tahun tuh sekolah. Ya kan kurang apa? Apalagi SMP lagi setahun udah 9 tahun. Setelah itu baru masuk Insan Takwa. Iya.
Oke, kan gini, setelah itu Ijar masuk di pondok ini. Oh ya, sejak kapan masuk di pondok ini? Sejak keluar dari Al-Wafa, sejak pas mau naik penaikan kelas 3 SMP. Oh, pas masuk ke Al-Huda berarti. Iya, Pas masuk ke Al-Huda. Berapa tahun yang lalu? berapa tahun? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berarti. 11, 12, 11, 10, 9. Ya benar. 3 tahun yang lalu. Jadi udah 3 tahun lah ya Ya. di sini tuh. Itu gimana tuh cara beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Alhamdulillah sih Ijar kan di Al-Wafa kan pondok juga. Di sini Mm-mm. juga kan pondok. Mm-mm. Jadinya Nggak beda-beda amat ya. iya, jadi nggak beda jauh amat gitu. Sama-sama pondok, sama-sama tidur bareng, makan bareng. Jadinya alhamdulillah bisa cepat adaptasinya. Oh, gitu. Ya, jadi nggak kaget lah Iya, ya. Suasananya mirip-mirip lah ya, hampir iya, sama lah ya kalau di iya, pondok iya. mah nyuci sendiri gitu ya. Iya. Apalagi Tapi sendiri-sendiri. kalau misalkan di situ, kalau di Alwafa itu lebih ke fokus belajar. Jadi Oh, fokus ya belajar. Kalau nyuci nggak nyuci sendiri, enggak, dicuciin. iya cuciin, terus masak juga ada yang masakin. Jadi kita Mm-mm. sebagai santri fokus untuk belajar, fokus untuk nambah hafalan, memperkuat hafalan. Hmm. Oke, oke, oke. Karena itu memang apa namanya Al-Quran ya, Ya, boarding school Al-Quran, hafalan atau gimana? eh, Darul Darul Quran ayat. Darul Quran. Jadi fokusnya ke hafalan. Ya, Nah, berarti nggak jauh-jauh amat dong dengan Al-Huda itu ya? iya nggak jauh, nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh. Jadi hampir-hampir sama lah ya. Iya, Nggak terlalu jauh. Oke, jadi kalau tinggal di sininya kan beda nih. ya. Kalau di sini kan ditekankan untuk mandiri, Hmm. ya kan? Eh, belajar ya belajar, tapi belajar itu sendiri kan bukan hanya untuk mengisi otak kan, Ya. untuk mengisi kepala, tapi praktek sehari-hari juga harus belajar. Hmm. Nah, kalau di sini kan nyuci sendiri tuh, Ya, ya kan? ya, Bener nggak? ya benar. Nah, kalau di pondok Yata Masakin kan nyuci sendiri, Hmm. masak sendiri, apalagi yang sendiri, yang beda dengan yang lain. Misalnya yang beda dengan yang sudah-sudah gitu. Nyuci sendiri, Nyuci sendiri, masak masak sendiri, sendiri, nyuci piring sendiri. nyuci piring sendiri. Tapi itu sama sih di situ juga nyuci Oh, piring kalau nyuci piring sama. sendiri, habis makan cuci. Ya, Eh, terus kita seadanya di sini. kamar-kamar gimana nih kalau Kamar di sana? kalau di sana sampai 16 orang. Oh, satu kamar 16 orang. Ya, Kalau di sini, kalau di sini 2 orang. jadi lebih privasi ya. Iya, Hmm, oke. Tapi jangan karena lebih privasi, nanti dikunci mulu dari dalam. Ntar apa ustadznya mau bangunin, ntar nggak bangun-bangun. Enggak ya? enggak, Enggak. alhamdulillah. Oke. Jadi nggak terlalu beda lah ya. Cuma perlu beradaptasi karena di sini mungkin nyuci sendiri. Ya. Kalau di rumah nih, ketika di rumah dulu nyuci sendiri nggak? Kalau di rumah paling bagi-bagi kerjaan Bagi kerjaan sama kakak sekeluarga. sekeluarga. Ya. Oke. Berarti belajar juga dong nyuci sendiri. Kalau nyuci sama ibu itu kerjaan ibu. Jadi Ijar itu palingan cuma nyapu, ngepel, terus beres-beres kamar. Terus yang masalah di dapur itu sama ibu semua. Nggak masalah dapur ibu. Tapi kalau di sini Kalau di sini kadang masalah dapur masalah dapur, kadang kebagian. Kan itu sistemnya tiket ganti-ganti tiket. bergilir. Ya, Oke. Nah, jadi di sini belajar masak akhirnya. belajar. Ini kapan-kapan mesti nyicipin. Katanya teman-teman masakan Ijar tuh paling paling enak ya, Alhamdulillah sih enak. asin. Alhamdulillah enak ya. Oke.
belajar masak sendiri. Ya, Kemudian berarti kan nyuci juga sendiri dong. benar. Nyuci sendiri. Beres-beres kamar. Bagi-bagi sama yang sekamar ya. Kadang sesuai inisiatif. Jadi kalau misalkan kamar lagi kotor, jadi nggak dibagi. Jadi kalau kamar kotor nih, ya udah bersihin bagi yang lihat. Kalau misalkan teman Ijar yang di kamar lihat kamar lagi kotor, maka dibersihin sama dia. Oke. Jadi kamar itu adalah ruangan kita ya. Ya, Ya, mesti jangan lihat sampah dibiarin, lihat baju di pojokan gitu kan. Ada nyamuk berkeliaran nggak boleh. Nah kemudian selain itu kan ada mungkin piket, gimana? Ada piketnya? piket gimana? Mungkin piket di kamar, di lingkungan, di dapur dan lain sebagainya. Ada itu, ada piket. Jadi bergilir gitu. Jadi kayak misalkan Nggak Ijar, ada OB-nya kayak di sana, nggak ada. di Oh sini iya, nggak nggak ada. ada ya. Ya, Jadi kita bersihin sendiri semuanya ya, ya, setiap hari itu. ya. Jadi kalau misalkan di sana itu piketnya itu cuma di kamar. Kalau di luar kamar itu bagian OB. Tapi kalau di sini semuanya itu pasti Kita. dapat. Ya. Nah, Jadi dengan perbedaan itu kira-kira lebih lebih tentu saja lebih capek mana? Lebih mandiri mana? jadi yang pertama capek itu kan hal wajar gitu kan. Kadang kita malas, walaupun kecil, walaupun besar, kadang kita juga merasa malas. Hmm, Jadi di sana tuh di kamar itu kan 16 orang pasti luas, hmm, lega. Nah, di situ kebagian 2 orang. Nah, misalkan kita sudah terjun ke masyarakat, itu kita harus mempersiapkan diri, apalagi mental. Itu hmm. yang paling penting. Jadi merasa di sini bersyukur sekali karena digembleng tentang hal Ya, itu. nah, Hmm. Ada latihan-latihan ya di sini. latihannya ya seperti itu, seperti ya Bicara, ya dibentak lah, public speaking. public speaking. Ada perubahan public speaking menurut Ijar dari sebelumnya. Alhamdulillah sih, nah ada perubahan sedikit demi sedikit itu Hmm. walaupun masih aku masih Hmm. nggak pede, kurang percaya diri gitu. Hmm. Tapi kesini alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi apa saja yang dipelajari ketika eh, belajar public speaking? Pertama, cara penyampaian. Cara penyampaian. Ya, Oke. Eh, apa tuh bentuknya? Ceramah atau kultum atau apa? kadang itu bentuknya kultum, kadang bentuknya khutbah, kadang bentuknya cerbas. Kultum. Ya, Kuliah terserah antum. ya, Oke. Ada khutbah. ya. Pernah dipraktekkan nggak khutbah di luar? Kalau dipraktekkan secara langsung belum pernah sih. Belum pernah ya. Tapi siap ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, itu teman-teman ya. Ini udah siap katanya nih. Kalau misalnya disuruh khutbah udah siap lah. Ya kan? Gitu. Jadi belajar khutbah. Ya. Berapa hari sekali belajar itu? Itu seperti piket digilir gitu. Jadi minggu sekarang pijat, terus Hmm. minggu besok temen pijat, terus Hmm. minggu besoknya lagi temen pijat. Rolling terus ya. Ya, dia paling gitu. Oke. Ada apa tadi? Ada kultum, ada khutbah, Bah, apalagi dan cerbas, cerbas. Apa itu cerbas? cerita bebas. Wah, ada cerita bebas ini teman-teman. Kayak gimana cerita bebas itu? Cerita tentang apa aja, yang penting di dalam cerita itu ada hikmahnya yang bisa kita ambil sebagai Hmm, pelajaran. hmm. Jadi bebas saja bercerita ya. Ya, Oke, jadi mengasah kemampuan berbicara ya, public speaking. Nah, terakhir nih, pesan buat teman-teman di seluruh jagat maya, jagat nyata, dunia
langit. Seluruh teman-teman sebaya yang mungkin ya, yang mungkin banyak teman-teman itu yang tidak seberuntung kita. Mungkin ada di daerah-daerah tertentu yang semangat untuk belajar ada, tapi nggak tahu harus bagaimana dan harus kemana, ya kan, biaya tidak ada dan lain sebagainya, ya. Atau mau membangun diri bagaimana, ya kan. Nah, sehingga di pondok ini ya, di sini kita punya tagline pejuang masa depan, ya kan. Itu bukan tagline resmi, tapi tagline santri ya, pejuang masa depan. Jadi teman-teman sekalian, ini mereka ini punya tagline tersendiri. Mereka menyebut dirinya pejuang masa depan. Pejuang masa depan. Coba ada pesan-kesan khusus buat mereka ya, biar semangat juga di luar daerah. Kalau mau kesini boleh nggak? Silakan. Pesannya untuk teman-teman yang di luar sana, jadilah diri sendiri, jangan terlalu mengikuti berbagai tren, apalagi sekarang di tekanan sosial. Lakukan apa yang membuatmu bahagia dan tumbuh dari situ. Lakukan apa yang membuatmu bahagia dan tumbuh di situ. Ya, keren sekali ini. Quote-nya. Quote the day. Oke. Gimana? Terus kesan yang bisa saya sampaikan, terus memperbaiki diri atau upgrade diri ke tingkat selanjutnya, seperti kita naik ke anak tangga satu persatu, walaupun itu kecil, kita terus upgrade diri, sebagaimana yang di dalam buku Habits, Atomic Habits itu, perubahan kecil itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Perubahan kecil menghasilkan hasil yang luar biasa. Menghasilkan hasil yang luar biasa. Perubahan kecil ya melahirkan hasil yang luar biasa. Nah, itu dia guys ya. Ini baru menjelang 3 tahun di sini nih. Udah gitu ya. Gimana kalau di sini 6 tahun ya? Baik, itu tadi ya obrolan ringan kami ya di Ormas ini, obrolan ringan seputar Yamas ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya teman-teman atau anak-anakku sekalian dimanapun berada ya, terinspirasi oleh cerita-cerita dari teman-teman di sini, dan mudah-mudahan bagi teman-teman sekalian yang belum dapat meraih cita-citanya atau yang masih bergelut dengan permasalahannya ya, boleh juga silakan komentar di bawah mau apa, mau seperti apa, dan kirimkan atensinya kepada kami. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa jawab dengan podcast-podcast berikutnya ya. Tapi jangan lupa nih, subscribe dulu nih channel ini ya kan. Bagikan juga nih kepada yang lainnya. Siapa tahu di sana-sana juga banyak pejuang-pejuang tuh, pejuang masa depan ya kan. Itu kan kalau kita makan gini ya, bangun tidur aja perlu berjuang gitu. Iya kan? Bangun tidur aja perlu berjuang. Wah, itu kan mana anak laki mah lagi dipanggil sekali teh nggak dengar ya kan. 2 kali juga nggak dengar. 3 kali juga nggak dengar, digedor juga nggak dengar, dibanjur baru dia bangun. Dibanjur ya kan, 1 gayung baru dia bangun ya, itu ya. Tapi itulah proses ya, semuanya memerlukan proses. Tapi dijalani proses itu. Kalau prosesnya nggak dijalani, ya bagaimana kita bisa mencapai tujuan? Ya, meskipun kita harus berdarah-darah, ya, harus berdarah-darah, harus capek, harus nanjak, harus meniti titian demi titian.
tapi itulah pejuang masa depan. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua, adik-adik, ya, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semangat terus dan jadilah bagian dari pejuang masa depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat obrolan kami. Ya, kita salam bagi mereka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.